So hari ini kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan. Dan ini waktu saya mendengarkan sermon dari Pastor Yudi dan I get something. So kita sama-sama lihat di Acts 2 ya, Kisah Para Rasul 2. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan jemaat yang awal-awal. This is their routine. How the church start. Bagaimana gereja mula-mula kebiasaan mereka, rutinitas mereka atau apa yang mereka kerjakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, untuk 3 bagian yang depan itu saya tidak akan bawakan hari ini, tapi saya mau sharing ke saudara-saudara mengenai berdoa. Ya, mungkin dari sermon Pastor Yudi kemarin juga sekilas ada pembahasan mengenai berdoa. Tapi hari ini saya mau share, and then ketika saya sedang digging mengenai ini, I myself di-remind. When we pray, how we interact with our God, and then it bless me. And then like a reminder, maybe sometimes kita anggap doa itu just kayak buru-buru datang ke hadirat Tuhan, lemparin request prayer list, and then kabur. That's not how prayer, right? Itu bukan doa. Tapi doa itu lebih ke kita punya relationship sama Tuhan kita. Kenapa kita bisa berdoa kepada Tuhan kita? Karena kita tahu Dia sayang sama kita. Kita tidak akan berani ngomong atau request ke seseorang yang kita parno, takut, berasa horor banget nih orang. Jangankan minta sesuatu, kita mau deket aja males. Benar gak? So, clarity, kejelasan mengenai identitas kita dan hubungan kita bersama dengan Bapa kita, itu sangat penting dalam hal kita berhubungan sama Tuhan. Ya, jadi saya akan ajak saudara-saudara hari ini kita lihat dari mengenai berdoa. Oke, kita lihat slide berikutnya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ini Yesus yang ngomong. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan, ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi di sini kita lihat penekanannya di dalam namaku. Dalam nama Yesus. Saya percaya semua orang di dalam ruangan ini ketika kita berdoa, saya percaya tutupnya pasti dalam nama Yesus. Nggak ada yang dalam nama Pastor Yudi kan? Bahaya kalau seperti itu. Itu sekte Yudilita itu. Tapi sekte Yudilita itu tidak eksis. Ya, saudara-saudara tenang aja. Nggak ada sekte Yudilita. Jadi kebanyakan dari kita berdoa pasti dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi maybe kita berdoa seperti itu karena kebiasaan. Karena ya namanya orang Kristen ya dalam nama Yesus lah. Nggak mungkin dalam nama apa, dalam nama ABC. Ya orang Kristen dalam nama Yesus. Tapi kalau misalnya kita mengetahui makna di belakangnya, I believe it will change the way kita berhubungan sama Tuhan. Ketika kita menyadari arti dalam nama Yesus itu apa sih maksudnya? It's like a stamp. Tapi bukan stamp. Kalau stamp kan barang mati. Tapi ini sesuatu yang hidup. Dalam nama Yesus itu adalah sesuatu yang hidup. Ya. Jadi dibilang password, yes and no. Password seolah-olah is like a thing. Tapi kalau dalam nama Yesus itu bukan thing, tapi it's a someone. And then ini berbicara mengenai hubungan ketika kita menggunakan dalam nama Yesus. Oke, jadi poinnya kita sama-sama hari ini mau belajar ketika kita berdoa, kenapa kita pakai dalam nama Yesus? Ya, kita belajar sama-sama. Oke, kita lihat slide berikutnya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, ini dia berbicara ke murid-muridnya.
tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di sini penekanannya sekali lagi dalam namaku. And then mintanya kepada siapa? Minta kepada Bapa. So secara technically kita bukannya ini suatu form of aturan atau tata cara, no. Secara technically, when we pray to Daddy God. Kita berdoa karena kita anak Dia. So kita berkomunikasi, kita minta, kita berdoa itu sama Bapa. And then dalam nama Yesus. And then sesuai dengan firman Tuhan dikatakan apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. So ini berarti sesuatu yang sangat powerful dalam nama Yesus itu. Seperti magic word, tapi bukan magic word. Karena lebih powerful dari magic word. Karena ini berbicara sekali lagi mengenai hubungan. Ketika kita menyadari hubungan kita sama Bapa, dan kenapa kita bisa punya hubungan menjadi sedekat itu? Karena Yesus. Amin. Nah, kita lihat next lagi. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Diulang lagi, dalam namaku. Betul? Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Terus Tuhan Yesus ingatin, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi ketika kita berdoa, kita pakai nama Tuhan Yesus itu dasarnya dari sini. Dari beberapa ayat ini. Kita pakai dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan kayak mantra. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena, sorry ya kalau ekspresi saya seperti ini. Karena saya dulu kayak gitu. Tengking sana, tengking sini. Nyari yang ini, ada gak di rumah ini ada sesuatu yang mengganggu. Oh ini yang menghalangi kamu gak bertumbuh, kamu ini dibakar lah apa. Ya seperti itu, saya waktu awal terima Tuhan and then berjalan di lembah kekelaman itu. Ya, tapi puji Tuhan, karena apa? Karena I don't know the truth. Saya tidak tertarik reading the Bible. Saya lebih tertarik tahu dari pendeta ini. Dan wah mereka keluarin buku, saya beli. Wah judulnya yang keren-keren lah, pokoknya yang sangat menarik lah. Jadi karena when I don't know the truth, so I don't have the freedom. The truth will not set me free, karena saya nggak go to the truth. Jadi hari ini kita sama-sama lihat bahwa dalam namaku, dalam nama Yesus itu so powerful. Kenapa begitu powerful? Berarti ketika kita berdoa, kita minta sama Bapa, somehow bisa dibilang garantinya adalah karena ada nama Yesus. Benar nggak? Karena dalam nama Yesus, bukan dalam nama kita, tapi dalam nama Yesus. Jadi kenapa kita perlu pakai dalam nama Yesus? Itu yang kita akan sama-sama lihat. Next. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi ketika kita pakai dalam nama Yesus, itu bukan seolah-olah Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita. Karena di sini dikatakan bukan lagi aku meminta bagimu kepada Bapa. Tapi kita sendiri berdoa kepada Bapa, tapi kita udah sama persis kayak Yesus. Identity kita. We and Jesus sudah jadi satu. Karena roh anak sudah ada di dalam kita. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita dan bukan keluar masuk. Kita sudah memiliki roh itu. Oke? Nah itu nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi di sini dikatakan bukan kita titip doa sama Tuhan. Kita pakai dalam nama Yesus,
Tuhan requestnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 700. And then Tuhan Yesus yang doain ke Bapa. Allah Bapa, ini requestnya dari Fedri, silakan. It's not like that. Tapi ketika kita punya 700 request itu, as if Jesus yang request itu langsung. Seolah-olah sama persis. Bukan seolah-olah sama persis ya, memang kita sudah one with Christ. We have the Spirit of God inside us already. Itu yang perlu kita sadari setiap saat. Kita sudah punya rohnya Tuhan di dalam kita. Untuk selama-lamanya. Bukan kadang yes, kadang no, kadang on, kadang off. No. So, setiap kali kita berdoa, kita bisa punya keyakinan dalam nama Yesus. Itu kita membayangkan seolah-olah ya Tuhan Yesus yang sedang berdoa kepada Bapa. Seperti itu. Nah, di sini Galatia 4. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. So, saudara dan saya forever and ever adalah anak. A child. Tapi bukan disuruh menjadi childish. Kita memiliki roh anak, bukan roh kekanak-kanakan. Itu two different things. Betul? Jadi, saudara dan saya adalah anak. Itu yang sangat perlu kita tanamkan setiap saat. Dan saya percaya, walaupun misalnya saudara dan saya maybe tidak punya seorang papi yang seperti papinya Suryani, yang maksudnya begitu understanding, yang maybe, kan kita beda-beda ya. Ada yang mungkin dari kecil tidak pernah punya masa yang indah bersama dedinya, papanya, maybe. Tapi this identity, saudara sebagai anak Allah, tidak bergantung sama pengalaman saudara di dunia ini bersama Bapa di dunia. Oke? So that's the good news. Karena saudara tidak perlu punya hubungan yang indah bersama Bapa di dunia, baru bisa memahami hubungan yang indah bersama Bapa di surga. Itu bukan syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya adalah rohnya anaknya tinggal di dalam hati kita. Kapan itu terjadi? Ketika saudara dan saya menerima the salvation. Ketika saudara dan saya percaya pada Yesus. That's the moment rohnya tinggal di dalam saudara dan saya. Oke? Jadi telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa perlu ditulis yang berseru, ya Aba, ya Bapa? Karena Aba itu adalah panggilan intim. Di bangsa Israel, saya pernah dengar cerita dari Pastor Yudi bahwa di daerah di Israel situ anak-anak kecil yang panggil dedinya itu Ava, Ava. Itu adalah panggilan sayang. Seperti kita mungkin Daddy, Daddy, Papi, Papi. Itu adalah panggilan sayang. Jadi bukan panggilan yang formal. Ya Bapakku yang di surga. Bukan kaku seperti itu. But Abah, Daddy, Papa. Seperti itu. Itu sengaja ditulis dan tidak ditranslate. Ya Abah. Tidak ditranslate menjadi ya Bapa, ya Bapa. Karena Tuhan mau kita dapat that close, intimate relationship itu loh. Yang sangat dekat itu. Jadi ketika kalau kita sudah jadi anak, kita bukan lagi hamba. Dulu yes, kita hamba dosa. Tapi the moment kita terima Tuhan Yesus, receive the salvation, kita bukan dari minus ke nol. Kalau minus ke nol itu maksudnya tadinya budak dosa, hamba dosa. Sekarang bukan budak dosa, itu nol. Tapi kita dikasih plus yang sangat banyak sekali. Mungkin utangnya 1 M, kalau ke nol kan berarti dibayarin 1 M.
Benar nggak? Tapi ini utang 1M, budak dosa, kita bukan cuma dinolin dibayarin 1M doang. Kita di plus 1000 triliun, something like that. More than that. Karena the blood of Jesus, identity Jesus itulah yang masuk ke kita. The divine exchange itu sudah terjadi. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dalam 2 ayat ini aja, anak disebut berkali-kali. So Tuhan ingin sekali kita menyadari identitas kita sebagai anak. Bukan cuma anak, dan gereja kita namanya God's Beloved Church. Kita adalah anak kesayangan Bapa. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. GR banget loh, biarin. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya Aling anak kesayangan, Cipingling juga anak kesayangan. Berarti yang mana satu yang lebih disayang sama Tuhan? Tergantung tithingnya. Oh enggak. Kenapa bisa seperti itu? Bukan tergantung tithing, bukan tergantung pelayanan, bukan tergantung perbuatan apapun. Karena Tuhan adalah Tuhan. Dia bisa mengasihi Cipingling to the max, mengasihi Aling to the max, mengasihi setiap kita to the max. Karena dia gak seperti kita. Saya bisa sayang sama Reini, sama Ben beda-beda. Saya gak bisa bilang, I love them equally. Sama persis, kalau porsi saya 100, saya mengasihi Ben 50, mengasihi Reini 50. Gak bisa, karena kita limited. Kita manusia. Tapi Tuhan bisa. Puji Tuhan, Daddy God kita bisa. Puji Tuhan, ya. Jadi kita adalah anak. Dan roh anak sudah ada di dalam kita. Dan itu yang membuat kita berseru. Ya Aba, ya Bapa, ya Daddy. Daddy God, terserah. Mau panggil Papa God, Daddy God. Papa God nanti kirain Pastor God ya. Daddy God atau apa. Tapi intinya adalah Tuhan gak mau kita punya satu bayangan bahwa Tuhan itu adalah satu tokoh yang jauh. Yang duduk di tahtanya yang maha agung dan kita gak berani deket. Terlalu suci, terlalu kudus untuk kita deket. Atau terlalu pemarah untuk kita deket. No, dia gak mau kita punya that picture. Dia mau kita punya gambaran yang benar. Kita adalah anak kesayangan dia, we can come to him any moment. Karena roh anaknya sudah di dalam kita. Jadi sekali lagi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. So every time kita pakai dalam nama Yesus, disinilah kita perlu ingat ayat ini. Saudara dan saya sudah punya rohnya Yesus di dalam kita. Rohnya sang anak sudah ada di dalam kita. So every time kita pakai dalam nama Yesus, itu as if Jesus yang pray. Bukan lagi titip doa and then Tuhan doa lagi. Ketika kita pray and then kita close dengan dalam nama Yesus. Ini seolah-olah ya Tuhan Yesus yang sedang berdoa. That kind of secure yang perlu kita miliki, sadari. Karena saudara saya sudah punya roh anak di dalam kita. Amin. Next. Nah, kita lihat di dalam James itu, Yakobus, sometimes orang ngomong mengenai doa itu lebih ke cara berdoanya. Bukan ke relationship-nya. Sometimes you must pray hard. You must pray strong. Itu hard and strong itu maksudnya gimana? Suaranya kah? Atau seperti apa? Atau 3 jam itu maksudnya pray hard? Atau seperti apa? Nah, ada juga yang lebih fokus di fisiknya. Ketika berlutut, itu doa yang lebih powerful. Coba lihat lututnya. Waduh, sampai gak bisa jalan loh. Berdoa sama Tuhan sampai lututnya luka sampai gak bisa jalan. Kayaknya gak gitu juga kali ya. Jadi sometimes orang melihat itu dan menilai itu. Nah hari ini kita make it clear bahwa gak bergantung sama itu semua. Dan ada dasar firman Tuhannya. Oke, berdoa bersungguh-sungguh. Earnest prayer itu seperti apa? Earnest prayer itu adalah yang berlutut, yang cium tanah, yang seperti apa? Atau bagaimana? Kita lihat dari firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ternyata Elia itu bukan anggota Avenger ya. Dia manusia biasa seperti kita. Dia bukan X-Men.
Dia manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wih, ngeri. Powernya luar biasa ya. Tapi dia orang biasa seperti saudara dan saya juga. Nah, di sini kan ada sifat atau karakter dari doanya, yaitu bersungguh-sungguh. Kalau bahasa Inggrisnya earnest prayer. Benar? Nah, kalau misalnya saudara baca di Alkitab, Yakobus 5 ayat 17 ini, dia ada linknya ke 1 Raja-Raja 17 ayat 1 ya. Kita baca sama-sama. Next. Nah, inilah yang dimaksud dengan doa yang sungguh-sungguh. Kita lihat bagaimana gayanya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Titik. Ini doa yang sungguh-sungguh katanya. Ini doa yang sungguh-sungguh menurut Yakobus 5 ayat 17 tadi. Inilah kejadiannya yang si Yakobus kutip dan taruh di Perjanjian Baru. Kita lihat doa yang sungguh-sungguh itu yang seperti apa sih? Nggak ada catatan bagaimana cara berdoanya, tidak ada kalimat yang gimana-gimana. Tapi di sini dia fokusnya di Tuhannya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Fokusnya tuh di Tuhannya. And then dia just declare, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Titik. Berarti doa yang sungguh-sungguh itu bukan mengenai action. Bukan mengenai kalimat yang gimana-gimana juga. Tapi berdoa yang sungguh-sungguh itu berbicara mengenai your consciousness. Bobotnya itu taruh di masalah atau taruh di Tuhan. That's what I get. Karena kita lihat next slide. Ada satu perbandingan. Kan tadi suruh jangan hujan. Kalau selanjutnya, ini kayak tombol aja nih sama si Eliat, tinggal pencet jangan hujan. Tit, langsung gak hujan. Ah, ini next button nih yang suruh hujan nih. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini nggak ada berdoa dengan sungguh-sungguh ya, benar nggak? Di sini nggak ada kan? Kalau tadi ada, yang dia declare demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel. Stop. Itu dikatakan doa yang sungguh-sungguh oleh Yakobus. Tapi yang bagian ini dikatakan lalu ia berdoa. Nah, kita lihat di sini juga ada linknya ke Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Terus selanjutnya, saudara baca sendiri, itu yang bujangnya bolak-balik 7 kali itu loh. Lihat ada awan nggak? Lihat ada awan nggak? Lihat ada awan nggak? Di sini malah kita lihat, wah dia sampai harus naik ke gunung Karmel. And then dia sampai membungkuk ke tanah, mukanya di antara 2 lututnya. Tapi yang seperti ini tidak dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Qualification-nya itu bukan di outward. Doa sungguh-sungguh itu bukan bergantung dari hal yang dari luar. Betul? Jadi kenapa saya mau sharing mengenai ini? Karena saya dulu pernah mendengarkan khotbah yang mengajarkan cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang yang pengen berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mendengarkan sermon itu dan ayat ini dia ajarkan saya harus berlutut. Coba perhatikan Elia. Wah, powernya dia naik ke Gunung Karmel, ya kan? Coba bungkuk. 2 mukanya diperagain, 2 mukanya di antara kedua lututnya. Itu artinya merendahkan kepalanya di bawah hatinya. Wah, pokoknya ada penjelasan kayak gitu.
Jadi knowledge-nya itu di bawah hatinya. Kepala harus nempel lantai itu, mukanya nempel di kedua lututnya. Itu namanya doa sungguh-sungguh. Kenapa saya bisa percaya? Because I didn't know the truth. I didn't read the truth. So, makan aja karena kata dia, and then kelihatannya dia successful. So, I just believe lah. Mungkin banyak juga yang seperti itu. Karena pendeta ini, pendeta itu, atau siapapun lah. And then kita just dengar, and then comot. Termasuk yang di pulpit ini, please kalian go back and read the word. Ya, tolong pulang baca firman Tuhan lagi. Jangan asal makan, and then kata ini, kata itu. Itu nggak ada, maksudnya benefitnya nggak maksimal buat saudara dan saya. Ini adalah iPad. Tapi dalam iPad kan bisa install Bible. Maksud saya, read your Bible. Read your Bible. Itu akan bring clarity dalam identity kita. Dan itu sangat penting. Khususnya kita yang sedang menghadapi badai-badai kehidupan. Di sini ada yang tidak punya masalah sama sekali? Tidak ada. Pasti semua ada masalah. Bentuknya aja beda-beda. Betul? Jadi, dan memang Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan dalam hidup ini, you will not have trouble. Tuhan Yesus gak pernah menjanjikan gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, in this life you will face trouble, but fear not, I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi, kita lihat bahwa dalam hal berdoa itu, ketika kita menggunakan dalam nama Yesus itu bukan suatu mantra atau satu matrai saja. Tapi itu benar-benar kita udah sama kayak Yesus. Jadi ketika kita berdoa ke Tuhan dalam nama Yesus itu, kita bayangin ya, Yesus sedang berdoa. Langsung on that moment juga. Oke? Ketika kita menggunakan dalam nama Yesus itu, it's that powerful. Bukan cuman kasih tahu listnya and then tutup dengan in Jesus name. Sayang kalau kita nggak menyadari power dalam berdoa itu begitu dahsyat karena kita menggunakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita lihat next lagi. Nah, mungkin kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu berdoa? Karena orang Kristen ya pasti berdoa. No, because we want to communicate sama Tuhan kita. Kita mau communicate sama Tuhan kita. Khususnya, tadi saya lupa di Yakobus 5 ayat keberapa, itu di situ ada satu ayat yang dikatakan, kalau sedang menderita, berdoalah. Kalau sedang bergembira, bersorak-sorailah atau menyanyilah. Something like that. So, kalau memang saudara dan saya sedang mengalami troubles, challenge, atau storms of life, semakin kita harus berdoa. Berdoa itu bukan mengubah Tuhan, tapi itu lebih tepatnya lebih mengingatkan kita. Apalagi kita hari ini belajar mengenai the power of the name of Jesus. Yesus itu bukan nama sembarang nama, saudara-saudara. Dia itu adalah seorang Tuhan yang datang ke bumi, menjadi manusia, turun ke levelnya kita menjadi manusia, and then mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa saudara saya, menanggung semua sakit penyakit, menanggung semua penderitaan. Dan dia selesaikan dan dia declare, it is finished. Pada saat itulah divine exchange itu terjadi. Pertukaran ilahi itu terjadi. Yang seharusnya menjadi hukumannya atas kita ditimpakan ke Tuhan Yesus. Yang seharusnya menjadi reward dari perbuatan baiknya Tuhan Yesus, itu semuanya sudah diberikan buat saudara saya. Yang kita sama sekali tidak layak. Amin. So, that darling of heaven, that precious name itu diberikan buat kita. Bukan cuma namanya doang diberikan buat kita. Dirinya sudah diberikan buat saudara dan saya. Sudah ada di dalam saudara dan saya. So
we have to remind ourselves every moment bahwa we already have Jesus inside us. The darling of heaven itu sudah ada di dalam kita. Bentuknya apa? Roh Kudus. Sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Amin. Nah, jadi apalagi ketika kita hopeless, lebih harus berdoa. Karena kecenderungannya ketika kita hopeless, ketika kita desperate, susah sekali mau berdoa. Betul? Atau ketika sangat successful, bisa juga lupa berdoa. Jadi ada dua ekstrim. Ketika saking hopelessnya, males gue. No use. Udah doa, udah ini, udah itu, gak ada gunanya. Tapi I want to remind you dari firman Tuhan, Abraham juga pernah ngalamin hal yang sama. Di Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Wow. Coba saudara bayangkan kalimat ini. Sebab tidak ada dasar untuk berharap loh. Namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. First, saya mau kasih tahu. Di sini ada satu encouragement buat kita. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak tahu janji-janjinya Tuhan, kita tidak tahu kebaikan-kebaikannya Tuhan, apa yang mau kita harapkan? Mungkin yang saudara dan saya sering dengar, by Jesus stripes we are healed. Berarti ketika kita mengalami report kesehatan atau masalah-masalah kesehatan, based on janji Tuhan yang itu, saya bisa berharap. Walaupun dokter vonisnya udah final, tapi tetap yang punya final word itu adalah our daddy God. Amin. So, kenapa kita encourage saudara-saudara untuk go to the word juga? Go, eat, feast from the word. Karena di situ itu mempengaruhi hidup dan matinya saudara dan saya. As vital as that. Dan kalau misalnya ada suara-suara, kan udah under grace. Loh, gak ada hubungannya under grace, under law, under mixture atau apa. Ini adalah firman Tuhan yang hidup. Ini adalah spirit and life. Firman Tuhan ini spirit and life. Jadi di sini kita lihat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, jangankan berdoa, berharap aja udah enggak. Kan ketika dia punya sesuatu yang dia harapkan, baru dia tumpahkan di dalam doa. Benar nggak? Karena kita expecting something, hoping something, baru kita put in our prayer. Tapi kondisinya Abraham itu bukan lagi tidak berdoa, tapi tidak ada dasar untuk berharap. Kondisinya sezong itu. Namun Abraham berharap juga. Kalau misalnya hari ini saudara dan saya juga punya masalah yang tidak ada dasar untuk berharap, from this word, Fedri berharap juga. Arif berharap juga. Koyudi berharap juga. Novik berharap juga. Karena itu firman Tuhan. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ini salah satu kuncinya juga. Dia berharap sama apa yang sudah Tuhan firmankan. Bukan fokus sama perbuatan dia untuk mewujudkan itu. Amin. Walaupun yes, dia awalnya fall. Tapi akhirnya dia come to one condition, tidak ada dasar untuk berharap. Abraham, Sarah, dua-duanya udah impossible. Ya kan kondisinya? Tapi dia tetap berharap juga. Kenapa? Karena dia pegangnya firman Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan. Hari ini ketika kita berharap dan kita berdoa,
kita juga pegangnya firman Tuhan yang mengatakan kamu bukan budak lagi, kamu adalah anak Allah. Kamu sudah jadi satu sama persis tuh kayak Yesus. Mungkin bahasa yang manusia bisa mengerti seperti itu. Kita sudah sama persis kayak Yesus. And we have to receive it by faith. Nggak kelihatan kan? Mana Yesusnya? Nggak kelihatan. It's in your heart. Di dalam hati saudara dan saya. Ada Yesus, ada Holy Spirit. Jadi sekalipun tidak ada dasar berharap, wah ini ayat untuk saudara dan saya yang sedang mengalami kondisi yang ngepres saudara banget. Yang menurut saudara sangat berat. Sampai-sampai seolah-olah tidak ada dasar untuk berharap. This one is for you. Namun Abraham berharap juga. And I pray yang tadinya hopeless, engkau berharap juga. Karena Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Dia tidak pernah ninggalin kita. Kalau kita berasa dia ninggalin kita, itu 100% cuman feeling kita. Feeling dia dekat, feeling dia jauh. Itu benar-benar cuma feeling kita. Karena kebenarannya dia sudah tinggal di dalam saudara dan saya. We are as one. Tidak bisa dipisahkan lagi. Dan karena we are as one, nobody can snatch us from our Father, from our Jesus. Jadi ketika kita tahu, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, sama persis kayak Yesus yang sedang berdoa juga, kita tahu aman. Karena Yesus yang berdoa. Oke? Dan ketika kita tidak punya harapan, kita sekarang punya harapan. Karena ada firman-firman Tuhan yang mengingatkan kita. Janjinya Tuhan ini, janjinya Tuhan itu, janjinya ini, janjinya itu. So kalau misalnya kita don't want to know apa janjinya Tuhan, apa firmannya, itu kita yang rugi. Jadi kita gampang ketipu sama si iblis. Tapi kalau kita know the truth will set us free. Amin. Jadi, dan itu akhirnya kejadian. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu kejadian. Akhirnya Ishak lahir. And then so on. Dan benar-benar sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, itu yang terjadi. Apa yang sudah Tuhan firmankan kepada engkau, saudara-saudaraku, dan kepada saya, we believe it will happen. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mari kita tetap berharap. Karena berharapnya itu sama Tuhan, bukan sama manusia. Kita berharapnya itu bukan ke Godfather. Bukan ke seorang kepala mafia atau kepala gangster atau kepala apa. Bukan ke seorang Godfather. Tapi kita berharapnya itu ke Father God. When we have a Father God, we don't need any Godfather. Amin. Praise God. Ini ada bahasa the message-nya lebih keren lagi, lebih jelas, lebih nampol lagi. When everything was hopeless, Abraham believe anyway. Berarti faktanya pada saat itu yang dia lihat di sekitar dia, kondisinya, faktanya, realitanya, dan keadaannya, dan segala-galanya hopeless. Apakah saudara sekarang mengalami hal yang sama? Apapun yang kita lihat, semuanya hopeless. Jika sampai separah itu, believe anyway. Karena itu yang Abraham lakukan. Dan ketika itu dia tidak punya the spirit of God yang tinggal di dalam dia. Karena Tuhan Yesus belum mati, and then dibangkitkan, and then Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi pada perjanjian lama itu Roh Kudus itu hinggap, pergi. Hinggap, pergi. Upon them, not in them. Di atas mereka, bukan di dalam mereka. Saudara dan saya sekarang berbeda. Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam saudara dan saya.
dan tidak pernah akan tinggalkan kita dalam kondisi apapun. That's the good news. So, Abraham yang waktu itu tidak punya Roh Kudus saja, dia memilih believe anyway. So I want to encourage kita semua. Dalam kondisi se-hopeless apapun, believe anyway. Pilih percaya. Deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do. Jadi dia memilih untuk hidupnya itu tidak bergantung pada dasar apa yang dia lihat, apa yang dia tidak bisa lakukan. Tapi dia bergantung sama apa? Sama apa yang Tuhan bilang dia akan lakukan. Kondisi hopeless, dia believe anyway. Karena dia tidak bergantung sama apa yang dia tidak bisa lakukan. Seringkali kita desperate karena kita fokus sama apa yang tidak bisa kita lakukan. Betul? So, kita sama-sama bertobat. Mari kita fokus sama apa yang Tuhan bilang dia akan lakukan. Balik lagi, kalau kita nggak baca Alkitab, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan? Amin. Jadi dalam kondisi se-desperate apapun, se-hopeless apapun, believe anyway. Dan tidak fokus sama apa yang we cannot. Tapi fokus sama apa yang God said he would do. And then, resultnya, and so he was made father of a multitude of peoples. And then, dia dibuat menjadi bapa segala bangsa. Itu yang Tuhan janjikan ketika dia memilih I believe anyway. Dalam kondisi hopeless, I believe anyway. Itu yang kejadian. And then di sini dikatakan juga apa yang difirmankan sama Tuhan. God himself said to him, you're going to have a big family, Abraham. Whatever yang Tuhan janji kepada saudara, God will make it happen. And bukan berdasarkan apa yang saudara tidak bisa, tapi berdasarkan apa yang Tuhan bilang dia akan lakukan. Amin. Okay. So I pray kita hari ini memahami the power of the name of Jesus. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa kuasanya Tuhan Yesus sudah di dalam kita. Yesusnya sudah hidup di dalam kita. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus itu, kita benar-benar sadar. It's literally seperti Tuhan Yesus yang sedang berdoa kepada Allah Bapa. And then, kita juga lihat bahwa dalam hal berdoa, itu bukan masalah gerakan atau masalah penampilan dari luar. Tapi benar-benar itu adalah sesuatu dari dalam. Consciousness. Kita naruh bobotnya di mana? Di Tuhan atau di masalah? Pernah nggak saudara berdoa itu saking banyak masalahnya itu kemana-mana pikirannya? Doain ini, masalah ini, masalah ini. Waduh, kayaknya nggak habis-habis. Sampai bisa mikirin yang lain-lain, balik lagi. Nah, di sini kita belajar. Mari kita sama-sama ketika kita berdoa, kita naruh bobotnya di apa yang Tuhan bisa lakukan. Apa yang Tuhan sudah janji akan lakukan. Dan kita lihat juga di Elia itu tadi, itu consciousnya di Tuhan dan dia just declare. Dia gak begging-begging. Dan kita sebagai anak, bukan hamba lagi, kita gak begging-begging. Make a request sama begging-begging beda. Begging-begging itu ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis. Kasih gak ya? Kasih gak ya? Kasih gak ya? Tapi kalau kita make a request, kita tahu. Bapak kita Bapak yang baik, dia pasti kasih yang terbaik. Two different things. So kita bukan pengemis. Kita adalah anak kesayangan Bapa. Mau umur berapa? Mau punya anak berapa? Mau punya cucu berapa? Terserah. Tetap adalah anak kesayangan Bapa. That's your core identity. Dan saudara sudah punya the spirit of the Son inside us. Kita sudah punya itu. Amin. Dan kita juga lihat Abraham ketika dia hopeless. Tidak ada dasar berharap. Dia believe anyway. Saya juga mau encourage kita dalam kondisi se-hopeless apapun. Believe anyway. We walk through this journey together.
ya. Jadi yang preaching di tempat ini juga bukan orang yang tidak ada masalah. Kami juga punya struggle, kami juga punya challenge. We walk through this journey together. Let's choose to believe anyway. Amin. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.